Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatul Husna, NIM 2211082032 dari kelas 1D Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Sistem Operasi dengan materi yaitu struktur sistem operasi. Struktur dari sistem operasi tersendiri ada beberapa bagian, yaitu yang pertama ada komponen sistem, layanan sistem operasi, sistem calls, program sistem, struktur sistem, virtual machine, sistem design and implementation, system generation. Komponen sistem yaitu ada manajemen proses, manajemen main memory, manajemen file, manajemen I/O storage, manajemen secondary storage, dan command interpreter system. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu manajemen proses. Manajemen proses sendiri terdiri dari proses. Proses itu sendiri adalah sebuah program yang sedang dijalankan atau dieksekusi. Suatu program memerlukan resource pada saat dieksekusi. Contoh resource-nya yaitu CPU time, memory files, dan I/O device. Yang kedua yang akan dibahas yaitu manajemen main memory. Memori sebagai tempat penyimpanan instruksi dari program. Jika storage dapat di IOS, maka dapat mempercepat sehingga dapat mengimbangi kecepatan eksekusi instruksi dari CPU. Address digunakan untuk mengakses data shared oleh CPU dan I/O device. Umumnya, main memory bersifat volatile atau tidak permanen. Isinya akan hilang jika komputer dimatikan. Yang ketiga yang akan kita bahas yaitu manajemen secondary storage. Secondary storage atau penyimpanan permanen mempunyai syarat yaitu kapasitas harus besar untuk menyimpan semua program dan data. Yang kedua, secondary storage dapat dijadikan backup storage memori supaya dapat menjalankan banyak memori. Yang ketiga yaitu umumnya menggunakan magnetic disk atau hardware. iOS bertanggung jawab untuk manajemen disk ini, yaitu manajemen ruang kosong, alokasi storage, dan penjadwalan disk. Selanjutnya yaitu manajemen I/O system. I/O atau device manager menyediakan device driver yang umum sehingga operasi I/O dapat seragam, yaitu dapat berupa open, read, write, close. Contoh dari I/O device manager ini yaitu user menggunakan operasi yang sama untuk read file pada hard disk, CD-ROM, dan floppy disk. Komponen iOS untuk sistem I/O. Yang pertama yaitu buffer. Buffer berfungsi untuk menampung sementara data dari ke I/O device. Yang kedua yaitu spooling. Spooling berfungsi untuk melakukan scheduling pemakaian I/O sistem supaya lebih efisien. Yang ketiga yaitu menyediakan driver yang berguna untuk dapat melakukan operasi rinci atau detail untuk hardware I/O tertentu. Yang kelima yaitu manajemen file. Untuk file sendiri adalah kumpulan informasi yang berhubungan. File dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarki. iOS atau Operation System bertanggung jawab dalam manajemen file yaitu berupa membuat dan menghapus file, membuat dan menghapus direktori,
dukungan primitif untuk memanipulasi file dan direktori, pemetaan file, dan secondary storage, backup file ke media storage yang stabil. Yang keenam yaitu yang akan dibahas, Command Interpreter System. iOS menunggu instruksi dari user atau command driven pada Command Interpreter System tersebut. Program yang membaca instruksi dan mengartikan keinginan user lebih dari sejenis. Command Interpreter System juga sangat bervariasi dari satu OS ke OS yang lain dan disesuaikan dengan tujuan teknologi I/O device yang ada. Contoh dari Command Interpreter System sendiri yaitu SLI, CLI, Windows, Pen-based, Touch, dan lain-lain. Layanan dari sistem operasi sendiri yaitu pertama, eksekusi program. Eksekusi program sendiri yaitu kemampuan sistem untuk load program ke memori dan menjalankan program. Yang kedua yaitu operasi I/O. User tidak dapat secara langsung mengakses HW Resource OS, harus menyediakan mekanisme untuk melakukan operasi I/O atas nama user. Yang ketiga yaitu manipulasi file system. Kemampuan program untuk operasi pada file yaitu read, write, create, delete file. Selanjutnya yaitu contoh layanan sistem operasi. Yaitu ada komunikasi. Komunikasi sendiri yaitu untuk pertukaran data atau informasi antar dua atau lebih proses yang berada pada suatu komputer atau lebih. Yang kedua yaitu deteksi error. Deteksi error sendiri berfungsi untuk menjaga kestabilan sistem dengan mendeteksi error hardware maupun operasi. Yang ketiga yaitu ada penggunaan sistem yang efisien. Penggunaan sistem yang efisien sendiri mencakup terhadap proteksi. Proteksi sendiri itu menjamin akses ke sistem resource dikendalikan oleh user control akses ke sistem. Selanjutnya itu accounting. Accounting sendiri yaitu merekam kegiatan user, jatah pemakai resource, furnace, atau police. Selanjutnya itu system call. Sistem call sendiri yaitu menyediakan interface antara program, user program jalan, dan bagian OS. Sistem call menjadi jembatan antara proses dan OS. Sistem call ditulis dalam assembly language atau machine specific, atau bisa juga disebut dengan bahasa tingkat tinggi yang dapat mengendalikan mesin. Contohnya adalah Unix yang menyediakan sistem call berupa read or write. Sistem call passing parameternya yaitu sering user program harus memberikan data parameter ke rutin OS yang akan dipanggil. Contohnya yaitu di Unix. Unix sendiri cara kerja sistem call-nya yaitu read, buffer, max size file ID yang merupakan parameter dari sistem call tersebut. Cara memberikan parameter dari program ke sistem operasi yaitu dengan melalui register atau resource di CPU, menyimpan parameter pada data struktur tabel di memori, dan alamat tabel ditunjuk oleh pointer yang disimpan di register. Tipe dari sistem call sendiri yaitu yang pertama, control process. Control process yaitu terdiri dari mengakhiri end dan membatalkan abort, mengambil dan eksekusi, membuat dan mengakhiri proses, menentukan dan mengeset atribut proses, wait for time, wait event, signal event, mengalokasikan dan membebaskan memori. Yang kedua yaitu ada manipulasi file. Manipulasi file sendiri terdiri dari membuat dan menghapus file, membuka dan menutup file, membaca, menulis, dan mereposisi file, menentukan
Selanjutnya yaitu manajemen device. Tipe dari manajemen device sendiri yaitu meminta dan membebaskan device, membaca, menulis, dan mereposisi device, menentukan dan mengeset atribut device. Selanjutnya yaitu informasi lingkungan. Informasi lingkungan sendiri terdiri dari mengambil atau mengeset waktu atau tanggal, mengambil atau mengeset sistem data, mengambil atau mengeset proses, file, atau atribut-atribut device. Selanjutnya itu untuk komunikasi. Tipe dari sistem call tersebut yaitu untuk komunikasi. Komunikasi tersendiri yaitu membuat dan menghapus sambungan komunikasi, mengirim dan menerima pesan, mentransfer status informasi. Komunikasi sendiri dapat bekerja dengan cara seperti pada gambar, yaitu ada bagan message passing, terdiri dari proses A, proses B, dan kernel. Selanjutnya ada share memory, itu terdiri dari proses A, shared memory, yang kemudian pergi ke proses B, dan terdapat kernel. Komunikasi sendiri dilakukan dengan melewatkan pesan atau sharing memori. Program sistem. Program sistem menyediakan kemudahan pembangunan program dan eksekusi. Contoh program sistem yaitu manipulasi file, informasi status, modifikasi file, dukungan bahasa pemrograman, loading dan eksekusi program, komunikasi aplikasi program. Struktur sistem operasi sendiri. Struktur sistem operasi yaitu metode untuk mengorganisasi dan membangun sistem operasi. Contohnya yaitu MS-DOS. Saat dirancang, kemampuan PC sangat minimal. Prosesor misalnya 88610 MHz, maksimalnya itu memori 640 KB. MS-DOS dibuat dengan menyediakan fungsional dari OS sebanyak mungkin pada resource yang sangat terbatas. MS-DOS menjadi satu kesatuan besar tanpa batasan jelas, fungsional dan interface. Virtual machine. Misalkan terdapat sistem program kontrol program yang mengatur pemakaian resource hardware. Contoh program memberikan fasilitas ke proses user, mendapatkan jatah CPU dan memori, menyediakan interface identik dengan apa yang disediakan oleh hardware. Virtual machine adalah kontrol program yang minimal. VM memberikan ilusi multitasking seolah-olah terdapat prosesor dan memori eksklusif digunakan. Virtual machine memilih fungsi multitasking dan implementasi extended machine tergantung user proses, fleksibel dan lebih mudah untuk maintain. Model dari sistem virtual machine sendiri dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya yaitu contoh virtual machine. Jika setiap user diberikan satu virtual machine, user bebas untuk menjalankan OS atau kernel yang diinginkan pada virtual machine tersebut. Potensi lebih dari satu OS dalam satu komputer. Contoh dari IBM Virtual Machine menyediakan virtual machine untuk berbagi OS. Problemnya, sharing disk, setiap OS mempunyai file dan sistem yang mungkin berbeda. IBM Virtual Disk yang dialokasikan untuk user melalui virtual machine. Implementasi sistem. Secara tradisional ditulis dalam bahasa Assembly. Saat ini sistem operasi dapat ditulis dalam bahasa tingkat tinggi. Kode yang ditulis dalam bahasa tingkat tinggi dan kode written in a high level language dapat ditulis secara cepat, lebih compact, lebih mudah dipahami dan debug. Sistem operasi jauh lebih mudah untuk diport atau dipindahkan ke hardware lain jika ditulis dalam bahasa tingkat tinggi. System generation. Sistem operasi diinisial untuk dijalankan pada berbagai kelas mesin. Sistem harus dikonfigurasi untuk setiap komputer secara spesifik. Program sysgen atau system generation memiliki informasi dalam mengkonfigurasi sistem hardware secara spesifik. Booting awal komputer diaktifkan dengan melakukan loading kernel, bootstrap program,
kode yang disimpan di ROM yang dapat ditempatkan pada kernel di-load ke memori dan memulai eksekusi. Referensi materi yang saya paparkan pada presentasi kali ini diambil dari sumber http slide player info slide. Sekian materi yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.